ayangnya ini ya. Meta ayang. Meta ayang ya, Ziri Asigen ya. RBL meta ayang. Bener, meta Beta ayang. R, meta botak. Bener. Udahlah, nggak usah ayang-ayangan, ntar ada duit langsung lamaran aja udah ya, langsung aja begitu ya. Oh, ini nih ayang. Ya. Nggak, itu dari pulungnya emang iri aja ngelihatnya ya. Emang iri aja gimana sih? Oke, Yuzong Selina ngajak main cepat ternyata. Bigetron Alpha, tapi ingat mereka masih punya satu jaminan untuk di late game, masih ada Cecilian. Yang di sini Cecilian juga bisa diletakkan sebagai gold laner. Oke. Jadi god laner ya Om ya? Bisa pindah kan? Bisa. Tapi itu dia men, yang kita bilang tadi. Tos dulu Pulung. Tos. Ziri. Wah, Ziri Camat naik pangkat bener lagi. Kemarin kan nggak main sekali main di NBA. Senjata rahasia. Apakah akan demam panggung? Wah. Ya kita tidak tahu. Oh iya, Ya, kan yang paling ditakutin adalah Demam dari panggungnya ini loh. dari tadi apa ya? Suaranya Bigetron Suaranya ya. Bigetron kan. Oke. Pressure lawan Bigetron itu yang paling besar sih dari berseason-season. Tapi inilah dia selanjutnya ada Aulus Ban dan juga Kagura. Mid laner dari tim Rebellion ditutup semua. Lagi progress ya. Iya. Dihilangkan 1 demi 1 ini Esmeralda bisa di-ban, bisa di-pick juga. Bisa di-ban, bisa enggak juga Om. Bisa dimainkan dengan 2 fighter ya. Iya, masalahnya kan sekarang juga udah ada Zilong lagi Yuzong. Kenapa Zilong? Jadi Kangen ya mau lihat Zilong ya? pengen. Kangen ya. Oke. Oke. Ban Esme. Esme. Saya suka Esme. Kalau mau di-ban. Kalau nggak mau di-pick ya nggak apa-apa, bisa. Cuman kebanyakan milih hero gak sih? Buat Rebellion Sion ya. So, last band mereka ini cukup menentukan itu dia Esmeralda. Esme ternyata. Ya karena pastinya mereka nggak ingin Poviusnya ini mengalami hari yang buruk di lane. Oke. Mengalami hari yang buruk karena ya bisa head to head tapi dia ke pressure. Iya. Berat bisa tapi berat gitu. Salah lompat juga ngeri kan. Ya kan lompatnya masuk ke pelukan Esme kan ya. Dia ajak dansa bareng lagi Habis kan. darah putih seada-adanya. Iya. Ini mid laner mau dibuang satu lagi. Kalau mau dibuang ya masih ada Lilia. Yap. Ini untuk Bigetron sendiri ya. Kita biasa ngelihat Max menggunakan Pakito juga. Tapi untuk kali ini, apakah Pakito akan dikeluarkan dengan resiko adanya Popheus? Ya itu dia. The hunt begins. Ngeri juga deh. Mau Hayabusa dia. Dari Bigetron. Dari Bigetron ya. Antara Hayabusa atau Pakito sih. Paling make sense ya Pakito karena masih bisa nahan juga kan. Yap, Roger pun masih ada kan sejauh Mau ini. habek-habekan sama Lancelot juga ayo. Ayo masih bisa nahan Demonic Force 1-2 kali lebih banyak dibandingkan dengan Hayabusa. Yap. Dan sekarang jatuh ke tangan tim Rebellion kesempatan untuk mendapatkan mungkin mid lanernya. Kita lihat dari Hero Swallow udah ketutup semua. Cecilian di-pick oleh tim Bigetron. Kaguranya di-ban. Yip-nya juga di-ban. Lalu Lunok adalah salah satu hero yang memang dipakai oleh Swallow. Ini adalah kali keempat dia memainkan Lunox-nya. Wow. Tapi sayangnya win rate-nya masih 0% nih untuk Lunox dari Swallow. Oke, gak ada Franco, Minsitar pun jadi. Wow. Insitar ya. Ada Minsitar. Okay. Resikonya adalah kalau memang King's Call-nya on point. Iya. Kalau nggak on point King's Call-nya, waduh. Agak riwah tuh jadi keadaannya untuk Bigetron tuh. Oke, last pick nih masih disimpan nih ya. Junglernya ini lagi diskusi dulu nih. Mau siapa nih jungler nih? Roger ada, Pakito ada. Ya Aulus di ban sih. Tadi sebenarnya Aulus opsi yang oke buat Bigetron Alpha. Hellcat keluar. Wow. Kali Wow. kedua dari Hellcat muncul Om. Ya, Hellcat yang full damage ya berarti nanti untuk Hellcat-nya. Yang kemarin kita tahu mungkin pernah dipakai dengan Aura di Piala Presiden. Tapi itu Hellcat tank. Waktu muncul pertama kali Hellcat itu by item damage. Sekarang? Ya, seharusnya sih masih dengan item damage ya. Cuman satu yang pasti ini Hellcat-nya bisa nangkap Lancelot, yes. Ya. Cuman dia harus all in juga. Jangan lupakan masih ada Povius yang nantinya bisa tiba-tiba juga muncul di sampingnya. Benar. Waktu ada Shadow Transition dia langsung Iya. muncul di sampingnya. Shadow Transition setidaknya itu yang bisa nge-trigger dia. Nge-trigger sejauh ini. betul. Aldous untuk late game insurance bagi Birul. Oke, sama-sama punya late game insurance kalau dari tim Bigetron. Ada Cecilian dengan stack yang unlimited, begitu pula dengan Aldous. Aulus di ban. Aldous ya. Aul di depan. Iya. Aul di depan. Aul di depan. Oke. Kita dengarkan dulu bagaimana dukungan dari kedua supporter ini, dari super fans ini.
antara Big Thomas dan juga Rebels. Begitu meriah suasana yang ada di FPL Arena. Dan Pulung doain mudah-mudahan teman-teman di luar sana nextnya bisa mampir ke sini juga, bisa ikut nonton bareng juga. Boleh langsung nongol di kolom komen dengan hashtag amin. Ya, Amin. mana tahu mereka nanti ke depannya bisa nonton bareng di sini semuanya. Jadi untuk sekarang pertempuran antara Bigetron Alpha versus Rebellion Zion akan bisa langsung kita saksikan bersama-sama di game yang pertama, dan hasilnya seperti apa langsung saja. Ini dia Land of Dawn. Wow, dengan pick-pickan yang cukup mengejutkan pula, munculnya Hellcurt. Dia punya pick off yang sangat kuat. Jadi kita melihat bahwa kekuatan dobrak atau pick off dari tim Bigetron itu begitu besar. Ada Selena, Hellcurt, dan ini yang akan sangat mengerikan tentunya berada di early laning. Dari Rebellion pun mereka kayak nggak mau hal itu terjadi, mencoba untuk menutup pergerakan dari Bigetron Alpha. Agresif dibalik agresif juga. Yap. Ini tadi mencoba untuk mengganggu ke depan, Val-nya agak kehilangan darah yang cukup banyak. Tapi dari Purple Buff berhasil diamankan juga oleh Max. Deadly Poison Stinger-nya langsung dikeluarkan sedikit lagi. Ada satu Retribution dikeluarkan dan berhasil untuk mendapatkan satu Little Wanderer tersebut. Iya, di area tengah seharusnya nggak akan terjadi peperangan yang begitu berat. Semuanya ingin mendapatkan level 4 secara cepat, khususnya dari Hellcurt. Ketika Max sudah ngedapetin level 4, dia bisa banget untuk membantu segala laning, dan global presence yang dimilikinya juga akan terasa. Yes. Jangan lupakan di sini dari Maxia sendiri menggunakan emblem dari Demon Slayer. Dia akan jauh lebih cepat untuk bisa mendapatkan creeps yang berada di jungle-nya juga. Yap. Tapi dari sisi serangan, pastinya jauh lebih unggul dari si Jisa ya dengan Lancelot ya. Oke. Ini ada di bagian bawah juga dari area God Lane-nya. Agak sedikit terancam pergerakan dari Birol dengan menggunakan satu hero, yaitu Aldous. Karena mungkin dari awal untuk damage per second-nya juga masih kalah. Val-nya terkena satu Abyssal Arrow, Abyssal Trap-nya ditimpa lagi. Ada Lele, ada kelelawar, semuanya masuk ke dalam tubuh dari Val. Oh, perhewanan ya kayaknya. Iya, ya, banyak tengah ya. banget. Iya, muncul semua, dia harus recall pulang. Tapi dia masih menyelamatkan Ambil. dari segi flickernya. Tapi Max hadir di area jungle. Mendapatkan orange buff milik Jisa. Level dari Jisa udah ketinggalan 2. Nah, sini dia nih yang ditakutkan adalah dengan Demon Slayer bisa cepat untuk nge-build up dari sisi levelnya dan bisa menang atribut juga. Dan setelah itu langsung melakukan ganking ketika levelnya udah hit di level yang ke-8. Oke, ini dari Swallow sendiri masih menjaga dari area mid-nya dengan Darkning yang dimiliki. Terus-terusan juga mempertahankan area mid tersebut. Sementara dari Turtle-nya di reset. Ada Popheus masih clear wave minionnya. Ripo menjadi penjaga abang-abangan yang ada di area dari Turtle tersebut. Agar tidak ada pemain dari Rebellion yang mau maju ataupun mengkontes. Terlihat dari Rebellion Zion mereka agak sedikit kewalahan dari segi bottom lane-nya. Ada Aldous yang ketinggalan level, begitu pula dengan Jisa. Tapi nggak hanya dari hal itu saja, dari segi level dan juga objektif Bigetron Alpha memimpin di early game. Dengan satu turtle yang tak terkontes, Rebellion Zion lebih memilih untuk ngedodge semua peperangan yang ada. Oke, mereka berhasil untuk menguasai bagaimana early game ini, mempercepat dari Max untuk bisa menaikkan levelnya. Karena untuk sekarang dengan level yang udah mereka miliki ini udah cukup loh. Udah ada satu level mereka berada di atas, tapi Val-nya dengan tas-tas dan juga memancing psikologis pemain dari Bigetron Alpha tetap berada di area tersebut dan mundur kembali. Tapi Birulnya harus bisa masuk ke dalam satu altar turret yang dimiliki karena ada serangan yang dilakukan oleh Matt. Yep, rotasi terus terjadi, tapi belum ada korban jiwa. Sementara Bigetron Alpha mulai galakin nih, dia maju ke area depan. Rebellion Zion berusaha untuk melawan defense sekuat tenaga, membuat Jisa untuk mencari level yang lebih cepat lagi. Tapi Birul di area bottom lane nyaris saja terlupakan oleh Matt. Dia masih bisa selamat kabur tanpa menggunakan flickernya, perhitungan yang tepat. Sementara di area tengah pun Rebellion Zion agak sedikit kewalahan dengan Sangmin Claw yang dikeluarin. Abyssal Arrow terus menerus membuat pressure yang dirasakan oleh Rebellion Zion terasa dari setiap laningnya. Kecuali mungkin atas ya. Ini atasnya untuk Ripo masih adem ayem seorang diri hanya saja untuk sekarang. Udah langsung ada serangan yang dilakukan oleh dua orang sekaligus, tapi Spear of Glory-nya berhasil untuk menarik arah Jisa. Jisanya berada di tengah-tengah dari satu King Call-nya. Mulai ada Selena maju ke bagian depan, dilompatin langsung oleh Ziri Asigen. Ziri Asigen berhasil mengusir mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Wow, itu tipis banget 3 hero dari Bigetron Alpha, tapi mereka masih bisa mundur juga. Dan sepertinya ini adalah Bigetron Alpha yang agak menemukan jati diri mereka ya. Iya. Tempo permainnya benar-benar pelan banget dari early. Waduh, dan Max-nya langsung terkena efek dari satu Eos asal yang begitu menyakitkan.
Bahkan untuk kali ini mereka hanya bertukar masing-masing satu player, tapi setidaknya Bigetron Alpha cukup rugi karena kehilangan satu junglernya, Bude. Ya, jungler ditukar dengan satu roamer, bukan pertukaran yang baik tentunya untuk Bigetron Alpha. Tapi dibandingkan dengan gak mendapatkan apapun, at least mereka ngepanis. Dan tradingnya benar-benar didudukin si First Blood, lalu juga jungler, tapi dari segi itemnya Om. Yes, dari Max-nya dengan Demon Hunter Sword yang akan berhadapan dengan War Axe yang sudah dipegang oleh Jisa juga. Jadi kalau bicara soal siapa yang lebih tajam, seharusnya dari Jisa, tapi Jisa di sini masih under levelnya, tertinggal 1 dibandingkan dengan Max. Yap. Dan ini adalah kesempatan mereka untuk bisa menyamakan level, di mana ada Turtle yang begitu nganggur tepat berada di depan mereka, tapi Val mendadak hadir dengan begitu banyak damage masuk ke arah tubuh dan Lipo Sesigen langsung aja masuk ke arah tubuh dari Siri Asigen. Tapi Siri Asigen tertimpa dengan ada satu bad impact, Martnya harus pergi dengan adanya Black Dragon Form yang dia keluarin ngejar langsung ke arah Val. Tapi Swelo pun agak mundur sedikit ke bagian belakang dan mereka menguasai area dari Turtle. Ya, Siri Asigen harus memakan lele dari Abyssal Arrow, connect dan deal commit kepada Siri Asigen. Sementara Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua. Wow, cuman pintarnya adalah ada satu trade yang dilakukan di area top lane sana, tapi untuk sekarang Phantom Execution menghilangkan satu wave minion hingga tidak ada satu outer turret pun yang berhasil diambil setelah mereka kehilangan turtle. Dan kalian juga bisa ngedapetin nih Garuda Splash. Dan kalian akan otomatis 50% diskon di tiket. Ya, jadi enak tuh. Udah beli minum, dapat tiket untuk didiskon juga bisa lah ya. Langsung lah ya yang mau nonton di Cinepolis. Masa iya bawa pasangan gak dibeli minum? Iya. Haus tuh dong. anak orang. Mau teriak-teriak juga butuh minum. Benar, kok nggak kerongkongan kering Kering dahaga. nanti. Ya ampun, ya ampun. Mana dingin lagi di dalam ya? Aduh. Hey. Oke, Swallow ada di area mid seorang diri, masih santai aja. Sementara Purple Buff masih berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Rebellion. Tapi di bawah dengan adanya pergerakan Ripo dan juga Siri Asigen yang sudah berpindah tempat. Ya, nih sebenarnya kalau dari Bigetron Alpha ya, mereka nge-pressure Rebellion Zion enak banget dengan adanya Selena. Terus menerus Abyssal Arrow, cuma dari Rebellion Zion berusaha sekuat tenaga nih untuk melakukan sesuatu. Wow. Abyssal Arrow tengok dari Kim maju ke depan Jisa, nggak sendirian, ada Siri Asigen yang siap untuk melakukan backup. Itu Ziri udah ngejaga banget. Lu kesini lu. Ini gue tampol. Terus ini pasti Garot juga nge-trigger Demonic Force. Gue lompatin abis itu. Ditampol sama Lentera langsung gitu tadi. Oke, 3 player masih juga melakukan rotasi. Sementara itu untuk kali ini ada Abyssal Arrow yang masih bisa digocek juga. Sementara untuk pemain dari Rebellion Zion, mereka sepertinya menguasai karena satu inner turret yang berada di area dari top lane sana. Tapi Mat dengan satu Black Dragon Form-nya langsung mengejar juga karena Jisa-nya Phantom Execution udah langsung dikeluarkan dan pertempuran terjadi di area atas. Hanya saja untuk kali ini Max-nya mulai maju ke bagian depan, ada Shadow Transition tapi Val-nya gak berhasil untuk menemukan siapapun agar ditendang dengan satu Wave Dragon. Dengan Spear of Glory, Siri Asigen masih berhasil mundur ke bagian belakang tapi Swallow-nya mendadak masuk. Ada Blano dan ada Chaos Assault, menyakitkan sekali dan mereka sama-sama kehilangan begitu cukup player. Ada Kaye dan juga Botol dibandingkan Pirul yang sudah menghilang pula. Ya, tentu Way of Dragon menutup Max dari arah samping. Rebellion Zion berhasil mendapatkan kemenangan kecil di war-nya, bahkan banyak sekali kehilangan terjadi di Bigetron Alpha. Gak hanya dari segi playernya, tapi turret di area tengah dihancurkan oleh Rebellion Zion. Terbuka sudah dari kedua jungle. Makin menggalak dari Rebellion Zion dengan satu momen banyak sekali keunggulan yang didapatkan oleh mereka. Wow, ini adalah hal yang sangat-sangat baik di pertontonan Rebellion Zion. Mereka di-push duluan tadi Om, tapi ternyata mereka ngebalikin loh. Wow, oke. Dan yang fight juga untuk area dari King's Call dibuka, tapi itu combo wombo yang dikeluarkan dengan ada Samping Cloud di pop up terus. Dan di area samping 2 sudah hilang, biru pun juga terbelakang Form. Coba untuk mencari Karali di belakang dari Rebellion Zion. Matt gak mendapatkan siapapun dan cukup kehilangan 2 saja. Rebellion Zion akan memilih untuk mundur dan kabur dari arah Bigetron Alpha. Wow, dibalas secara cepat. Satu outer turret di bagian tengah pun sudah berhasil ditumbangkan oleh Bigetron Alpha. Sementara itu untuk kali ini ada Abyssal Arrow yang dilemparkan. Tapi masih belum mengenai target pula. Tapi dari Lordnya udah akan berhasil mereka amankan tanpa adanya kontes. Dan Lordnya berhasil diambil oleh Bigetron Alpha. Ini dari perkembangan ataupun dari permainan yang memang dia tadi balas-membalas aja ya Om ya. Iya, Cepet loh. Ya mereka harus bersiap-siap juga sih. Tapi tadi untuk fight yang cepatnya ini sebenarnya masih bisa tarik ulur loh. Karena di bawah menit yang ke-10 juga belum ada kill yang sangat drastis sekali. Tapi players gold oleh Livin by Mandiri Max Bottle memimpin. Meskipun tidak cukup jauh dari sisi Max-nya. Yap.
Ini sejauh ini juga Spear of Glory dan juga King's Call Pas. boleh-boleh nih ya. Betul. Pas banget loh dari Iya. tadi. Karena kalau ada Demonic Force yang dibuka dan King's Call dibuka tepat di atasnya, jalan kaki pasti keluar. Jalan kaki. Oh. Jalan kaki. Lupa kalau dia adalah atlet lompat indah langsung Iya. itu ya dari Popheusnya. Oke, ini satu outer turret lagi di area top lane udah berhasil dihancurkan. Wave minion pun udah akan menjadi milik dari pemain Bigetron Alpha. Dan di tengah sama juga yang dilakukan. Apakah mereka akan melakukan freeze lane atau tidak? Freeze lane kayaknya di area mid dan di area atas sana. sakit. Valnya udah masih belum bisa mendapatkan satu target pun, tapi malah dirinya mendapatkan sebuah gempur yang begitu menyakitkan. Ada Spear of Glory tapi nggak kena di bagian belakangnya. Bad Impact pun masih belum bisa mendapatkan satu poin kill. Iya, cukup menakutkan dan Fall lagi dan lagi dia bisa menghindari kematian di area top lane, ngedot semua hal yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha. Sementara itu mereka mempres semua laningnya di area tengah. King's Call dikeluarkan dan sang Window Velo dalam bahaya, udah nggak bisa kabur lagi. Satu pick off yang sangat berarti untuk Bigetron Alpha terjadi di area mid lane-nya. Itu mahal Spear of Glory-nya tuh. Mahal banget ya dari itemnya Max juga. War X ternyata menjadi pilihan yang ketiga dan baru selesai untuk dia. Sedangkan Jisa di sini tampaknya dia masih tertahan juga ya dari itemnya. War X, Endless, belum ada tanda-tanda kalau bakal mengarah ke BOD seharusnya setelah ini. Yap, masih menambahkan satu part dari armor defense juga. Betul. Oke, BOD next itemnya. Makin sakit lagi damage-nya akan kita rasakan dan satu persatu dari objektifnya juga udah mulai dihilangkan. Bigetron Alpha terlihat mereka nggak mau ngasih celah sedikit pun untuk Rebellion Zion. Arah atasnya habis, arah bawahnya habis dan Rebellion Zion mereka harus cari gimana caranya ini Birul ngedapetin stack. Tapi dengan keadaan seperti ini tentu bakal sulit banget kan. Yes, apalagi ini pasti akan diajak untuk team fight terus-terusan juga ya. Untuk pemain Bigetron Alpha. Tapi The Way of Dragon dibuka. Tapi dari Papa mencoba untuk melawan komit terhadap Repo. King's Call dikeluarkan dan King's Call lagi meng-trap satu member Birul tertinggal. Dan itu adalah jackpot untuk Bigetron Alpha. Gak bisa kabur lagi dan lagi. Spear of Glory-nya maju ke arah depan. Gak bisa mendapatkan siapapun. Dan Rebellion Zion kehilangan Birul. Sekarang mereka mati berani untuk melakukan fight. Ki menjadi sasaran utama. Dia menik force maju ke area depan. Tapi dari sampingnya masih ada Max dan juga Battle. Tertrigger lagi ke area samping. Max berusaha untuk kabur. Dan belum ada korban jiwa dari Bigetron Alpha. Wow. Mereka berempat tapi mereka tidak takut karena sekarang Demonic Force langsung dibuka begitu aja. Tapi Vel-nya langsung menghilang rasa cepat. Vel-nya mau pergi ke arah mana? Double kill tidak apakah juga oleh Battle. Spear of Glory-nya nggak kena karena siapapun ada Abyssal Arrow. Ngejar kalah Swallow tapi Swallow-nya masih bisa slow dan selamat. Oke, nice fight dari Bigetron Alpha tadi berhasil untuk menahan dengan adanya King's Call tadi yang ngebalikin semuanya, membuat pemain Rebellion Zion mau gak mau mereka mundur ke belakang juga ngereset segala-galanya. Dan kali ini untuk next objektif yang sudah terbuka juga bisa menjadi salah satu pancing atau bahkan bisa diambil karena Battle. Dari sisi damage dia udah sangat cukup sekali, 7 kill untuk Battle. Oke, ini perkara gara-gara King's Call-nya aja memang dari tadi ngeribetin banget tapi bisa aja langsung menghilangkan sangat-sangat cepat. Ya, kekuatan war dari Bigetron Alpha kuat banget. Dengan Max, Dark Knight Pulse yang ngebuat Rebellion Zion punya vision yang sangat rendah. Yang nggak bisa untuk membaca lini belakangnya ataupun ngebaca semua soft skill yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Jadi setup untuk Bigetron Alpha lebih enak lagi. Betul, dan King's Call ya tadi yang berhasil untuk menjebak Jisa juga. Jadi di sini untuk dari Rebellion Zion mereka gak boleh gegabah untuk membuka fight-nya. Karena secara mereka buka fight, ini adalah anti-inisiasi dari Bigetron Alpha, yaitu mereka punya jawabannya. Itu dia. Incitar. Itu dia makanya tadi di saat mereka berempat, mereka berani. Karena udah gak ada King's Call lagi tuh. Udah gas aja mumpung gak ada King's Call. Tapi itu pun malah berimpact sangat-sangat tidak baik untuk mereka. Dan sekarang Bigetron Alpha punya kesempatan untuk bisa memenangkan di game yang pertama. Mereka memiliki Lord, Spear of Glory-nya gak kena karena siapapun. Lord-nya ada di area top lane. KY masih berada di bagian belakang, ada Abyssal Arrow dilemparkan, Val dan juga Birul berada di bagian bawah. Matnya hanya melihat dari kejauhan. Dan di area atas Lord masih sehat walafiat dan satu inhibitor akan berusaha untuk di defense masih bisa. Rebellion Zion mempertahankan satu inhibitor di area top lane. Sementara di area tengah Abyssal Arrow connect ke area belakang dan ditarik langsung combo Spear of Glory. King's Call di pop up, belum masih ditahan karena Bigetron Alpha. Mereka menyimpan semua resource-nya untuk fight selanjutnya. Jisa di area bottom lane terkena Abyssal Arrow di area tengah sudah habis. Dari area inhibitor, 2 inhibitor digebrak, diratakan oleh Bigetron Alpha. Wah, ini Spear of Glory sangat-sangat menakutkan sekali, Ripo.
Siapapun bisa dia tarik. Ada lagi combo dari Abyssal Arrow yang memang dilemparkan oleh Kaeya dari tadi. Bahkan untuk sekarang ada Phantom Execution, tapi di tengah langsung aja dengan ada satu King's Call. Membuat pergerakan dari Jisa gak bakal bisa kemana-mana. Untuk sekarang Popeza juga langsung menghilangkan sangat cepat. Menghilang sudah. Game yang pertama milik Bigatron Alpha. Bigatron Alpha berhasil mendapatkan game yang pertama dengan sangat rapi. Mereka memenangkan setiap war-nya dan gak